Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, kita lanjutkan penjelasan dari Kitabul Ilm, dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, karya Syekh Abdullah bin Sa'ad ibni Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi rahimahullah yang wafat tahun 695 Hijriah. Mas, sekarang pada kalam Al-Musannif rahimahullah, terakhir kita sudah sebutkan sababut ta'lif ya, latar belakang penulisan. Dan ini diantara hal yang harus atau dianjurkan ada pada sebuah karya tulis adalah latar belakang penulisan, latar belakang penelitian, dan seterusnya. Ya, sudah kita terangkan apa latar belakang beliau rahimahullah menyusun kitab ini. Kata beliau rahimahullah, fara'aitu an akhudha min asahhi kutubihi kitaban akhtasiru minhu ahaditha bihasabil hajati ilaihi. Maka saya pun memandang an akhudha, ya, untuk menghimpun min asahhi kutubihi, menghimpun apa kitab yang paling sahih. Zahirnya min di sini wallahu a'lam lil bayan, bukan lit tab'id. Bukan lit tab'id. Ada sebagian yang mengatakan lit tab'id. Yani kalau lit tab'id yang bermakna sebagian, berarti terjemahannya saya akan menghimpun, ya, menghimpun salah satu kitab yang paling sahih. Ya, salah satu kitab yang paling sahih. Nah, cuman wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat konteksnya, karena ini adalah Sahih Bukhari, dan Sahih Bukhari adalah dan apa status kitab yang paling sahih itu hanya yang paling, ya, berarti kan paling cuman iya. Ya, kalau dikatakan paling ya satu doang gitu. Nah, maka zahirnya di sini min lil bayan. Yani saya akan menghimpun apa kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis tersebut. Ya, yang dimaksud di sini adalah Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. eh, Jelas ya, ini dua kemungkinan, minnya di sini lil bayan atau lit tab'id. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan akan diterangkan nanti di ini yang dimaksud di sini adalah Sahih Al-Bukhari. Dan memang Sahih Al-Bukhari merupakan asahul kutub, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Kata beliau, ittafaqal ulama ala anna asahhal kutubi ba'dal Qur'ani Al-Qur'anil Karim as-sahihan. Para ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah kedua sahih, Sahih Bukhari dan wa Sahih Muslimin. Wa talaqqathumal ummatu bil qabul, dan umat Islam sepakat menerima keduanya. Wa kitabul Bukhari asahhuhuma sahihan wa aktsaruhuma fawaid, dan kitabnya Al-Bukhari lebih sahih dan lebih banyak manfaatnya, fawaidnya. Baik. Jadi ini asahul kutub, yakni Sahih Al-Bukhari. Akhtasiru minhu ahaditsa bihasabil hajati ilaiha. Nah, aku meringkas hadis-hadis di dalamnya, aku meringkas hadis-hadis darinya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sudah kita sebutkan bahwa ikhtisar di sini lebih tepat kalau dikatakan eh, antaki gitu ya. Saya memilih. Ya, saya memilih karena ini hadis-hadis muntaka, hadis-hadis pilihan, bukan meringkas sebagaimana yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Kemudian beliau menyebutkan metodologi beliau, manhajiyah beliau dalam penulisan. Metodologi beliau dalam penulisan. Wa akhtasiru asanidaha ma ada rawil hadis. Ma ada rawiyal hadis. Wala budda minhu. Kata beliau, saya meringkas sanad-sanadnya, yakni ahzifu. Ya, aku menghapus sanad-sanadnya selain rawi hadisnya, yakni selain sahabat yang menjadi perawi pertama dari hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala budda minhu. Karena penyebutan sahabat harus ada gitu, supaya ditahu siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah menjadi kebiasaan para ulama ketika meringkas atau membuat hadis-hadis pilihan, mereka tetap menyisa, walaupun mereka menghapus sanadnya, ya, mereka tetap menyebutkan nama sahabatnya supaya jelas. Nah, dan asanid, ya, asanid
bentuk jamak dari as-sanad, di mana as-sanad bermakna silsilatur ruwah al-musilatu lil matni. Silsilatur ruwah al-musilatu lil matni. Mata rantai perawi yang mengantarkan sampai ke matan, yakni ke redaksi hadisnya. Ya, karena itulah para sahabat masuk dalam kategori sanad. Sahabat masuk dalam kategori sanad. Adapun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sanad lagi, ya, itu masuk dalam matannya. Masuk dalam matan. Adapun sahabat masih masuk dalam kategori sanad. Makanya beliau kecualikan ma ada rawiyal hadis. Nah, kata beliau rahimahullah fayashulu hifdzuha, agar mudah dihafalkan, ya, karena apa? Sanadnya sudah tidak ada, dan sisi lain bahwa menghafal nama orang terkadang sulit, lebih sulit dibandingkan menghafal yang lain gitu. Menghafal nama orang terkadang lebih sulit dibandingkan menghafal yang lain, karena ya nama orang bisa random gitu ya. Bisa random, tidak mengikuti wazan-wazan dalam bahasa Arab, ya, namanya nama ya, bebas gitu. Maka ini salah satu hal yang menjadi penyebab kadang seorang sulit menghafal sanad adalah karena nama-nama orang itu. Nah, intinya fayashulu hifdzuha wa taksurul faidatu fiha insyaallah taala, dan semoga faidahnya lebih banyak, lebih meluas, ya, dan bisa dijangkau oleh banyak orang karena tidak panjang, ya, dengan dihilangkannya sanad-sanad. Fawaqa ali an yakuna kitabal Bukhari. Maka fawaqa ali, ya, yakni waqa fi nafsi. Di sini lamnya bermakna fi. Fawaqa ali yakni fawaqa fi fiya, yakni fi nafsi. Maka terbersit dalam hatiku ayyakuna, kalau kitab yang paling sahih itu adalah kitab Al-Bukhari. Kitabnya Al-Bukhari. Nah, Bukhari rahimahullah, nama beliau ma'ruf ya, Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, ayah beliau ya Ismail bin Ibrahim seorang tabi'i yang mengambil hadis dari sebagian sahabat. Sementara Al-Mughirah, ya, Al-Mughirah yakni kakek dari bapak beliau, ini asalnya beragama Majusi kemudian masuk Islam, ya. Masuk Islam. Taib. Dan beliau termasuk kibar at-tabi'in. Kibar at-tabi'in. Ya. Adapun bapaknya Al-Mughirah yang bernama Bardizbah, ya, ini maknanya az-zarra. Ya. Dalam lugah Farisia, lugah Persia, artinya petani. Ya, dan dia meninggal dalam keadaan kafir, merupakan tokoh di kaumnya. Ini Bardizbah ini. Taib, labas. Kata beliau likaunihi min asahiha, maka saya pun terbersit dalam hati saya bahwa apa uh, yang saya pilih, yang saya mau ringkas adalah kitab Bukhari karena ia yang paling sahihnya. Sebagaimana pendapat jumhur, ya, bahwa ia yang paling sahih. Walikaunihi rahimahullahu taala kana minas salihin. Dikarenakan beliau, ini alasan yang kedua, karena beliau rahimahullah termasuk ke dalam golongan orang-orang saleh, ma'ruf dengan ibadah. Disebutkan bahwa beliau mengkhatamkan dalam bulan Ramadan, setiap kali beliau khatam. Setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, rahimahullahu taala. Kemudian ini bacaan Al-Qur'an beliau di luar salat. Adapun di dalam salat, maka setelah salat tarawih beliau khatam setiap 3 malam. Setelah salat tarawih, ya, beliau salat lagi sendiri, tiap 3 malam khatam. Berarti satu malam 10 juz. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Kemudian wa kana mujabad da'wah. Ya, dan beliau orang yang dikabulkan doanya. Di sini penulis rahimahullah mengisyaratkan kepada kejadian yang terjadi di akhir umur beliau rahimahullah, ketika beliau sudah tertimpa fitnah, ya. Ketika beliau sudah terkena ujian, ya, dikarenakan akidah yang beliau pegang, ya. Ketika itu beliau rahimahullah keluar dari Baghdad karena terjadi fitnah di Baghdad ketika itu dengan para ulama yang ada di situ, di mana beliau dituduh meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Nah, jelas ya. Maka beliau pun rahimahullah keluar dari Baghdad. Nah, kemudian beliau berniat untuk menuju Samarkand. Di tengah jalan ketika sampai di daerah Khartang
Khartang ini sekitar 2 farsah dari Samarkand, ya. Beliau sampai kabar kepada beliau bahwa penduduk Samarkand juga terkena fitnah itu. Terkena fitnah itu. Nah, di mana penduduk Samarkand ada 2, terbagi jadi 2. Ada yang setuju Al-Bukhari masuk, datang, ada yang tidak setuju. Ya. Maka beliau pun rahimahullah tinggal di Khartang, nggak jadi masuk ke Samarkand. Nah, kemudian beliau rahimahullah pada suatu malam sholat malam, kemudian beliau berdoa, Allahumma dhaqat alayyal ardu bima rahabat faqbidni ilaik. Ya Allah, bumi ini sudah sangat sempit. Ya, maka panggillah aku kepadamu. Wafatkanlah aku. Maka beliau rahimahullah wafat, ya, tidak lama setelah doa tersebut. Naam, pada tahun 256 Hijriah pada usia 62 tahun. Ya, rahimahullah. Ini lihat, ini dikabulkan doa beliau rahimahullah. Mimbabil faidah, kalau ada yang bertanya misalnya, bukannya seorang itu dilarang untuk berdoa mati, ya? Bagaimana bisa Imam Al-Bukhari berdoa agar dicabut nyawanya? Sementara dalam hadis riwayat Bukhari sendiri, ya, Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih. Tidak boleh atau jangan seorang itu berangan-angan mati karena mudorot yang menimpanya. Ya. Lantas beliau meminta diwafatkan. Ya. Nah, maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut, liudurrin nazala bihi, yakni mudarat dalam perkara dunia. Tidak boleh seorang berangan-angan untuk mati hanya karena mendapatkan mudarat dalam perkara dunia. Adapun kalau mudaratnya dalam perkara agama, seperti yang terjadi pada diri beliau, ya, rahimahullah, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian selain Imam Al-Bukhari, ibu beliau juga termasuk ma'ruf yang memiliki doa yang mustajabah, di mana Al-Bukhari rahimahullah ketika kecil beliau pernah buta. Maka ibunya suatu malam bermimpi melihat Ibrahim. Ya, melihat Ibrahim. Nah, jadi ibunya senantiasa berdoa kepada Allah agar mengembalikan penglihatannya Imam Al-Bukhari. Maka suatu malam ibunya bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarah likasrati du'aiki au qala bukaiki." Ya, wahai perempuan, Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena kamu sangat sering berdoa, karena banyaknya doamu. Fa asbaha basira, maka di pagi harinya Imam Al-Bukhari bisa melihat kembali. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kana mujabad da'wa wa da'a liqarihi, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah mendoakan para pembacanya. Sehingga para pembaca Sahih Bukhari, ya, ini mendapatkan keutamaan, ya, dari dikabulkannya doa Imam Al-Bukhari kepada doa kebaikan kepada para pembacanya. Wa qad qala li man laqituhu minal qudat alladzina kanat lahumul ma'rifa war rihlati. Kanat lahumul ma'rifatu war rihlatu. Amma laqiya minas sadati al-muqarru lahum bil fadl. Dan ada sebagian orang dari kalangan qudat, sebagian qadhi, ya, yang saya temui, dia berkata kepadaku, di mana qadhi ini termasuk orang ulama yang memiliki ma'rifah. Ma'rifah yang dimaksud di sini adalah ilmu hadis. Dia memiliki ma'rifah terhadap ilmu hadis, warihlah, dan dia sering banyak melakukan rihlah. Yang telah berjumpa dengan as-sadah, berjumpa dengan banyak ulama yang diakui keutamaan mereka. Si qadhi ini berkata kepadaku, "Inna kitabahu ma quri'a fi waqti shiddatin illa furriyat, wala rukiba bihi fi markabin faghariqat qab." Si qadhi ini berkata kepadaku, sesungguhnya kitabnya Al-Bukhari ini, Sahih Bukhari, tidaklah dibaca di waktu sempit kecuali akan diberikan kelapangan oleh Allah. Dan tidaklah dibaca, ya, tidaklah dia dibawa dalam hewan ketika seorang berkendara dengan tunggangan, dibawa Sahih Bukhari, ya, atau markab, ya, kapal, perahu, ya. Tidaklah buku Sahih Bukhari ini dibawa di atas perahu, ya, lantas perahu itu akan tenggelam. Tidak akan. Ya, tidak akan. Ini untuk menjelaskan keberkahan dari buku Sahih Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala. Ini tentu saja ucapan dari manusia, ya. Naam, dan hal-hal semacam ini terlepas dari benar atau tidaknya, ya, ini karena di sini tentu saja ada tajrubah, jadi ada pengalaman berkali-kali terjadi,
kemudian dia menyimpulkan ucapan seperti ini. Ala kulli hal, pembacaan Sahih Bukhari itu dari zaman dahulu sudah menjadi kebiasaan para ulama. Sampai sekarang pun di India, ya, kemudian di sebagian negara-negara kayak Turki, ya, eh, Kuwait, ya, itu kadang masih masih sekali setahun pasti dikhatamkan Sahih Bukhari di majelis riwayat, ya, apalagi di India sampai sekarang, ya. Nah, selalu dikhatamkan Sahih Bukhari sekali setahun kepada para masyaikh yang masih hidup ketika itu. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka dari zaman dahulu, termasuk juga Sahih Muslim. Kata beliau rahimahullah, faraghibtu ma'a barakatil hadisi fi tilkal barakat. Ya. Maka saya pun ingin mendapatkan berkah hadis Nabi ditambah dengan berkah dari Sahih Bukhari tadi. Ya, berkah dari Sahih Al-Bukhari, dan tidak diragukan amal soleh itu merupakan sebab keberkahan, dan Sahih Bukhari tidak diragukan biidznillah merupakan amal soleh, ya. Maka mencari keberkahan, cara mengambil keberkahan dari Sahih Bukhari adalah dengan membacanya, mengambil ilmunya, memahaminya, mengamalkannya, tentu saja ini keberkahannya. Nah, wallahu alam bissawab. Kenapa saya mengharapkan berkah dari hadis Nabi dan juga berkah dari Sahih Al-Bukhari ini? Lima fil qulubi minas sada. Karena di hati-hati kami ini terdapat as-sada. As-sada di sini adalah ar-ran yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim. Ran itu titik-titik hitam di dalam hati. Nah, ya dia bagaimana penulis rahimahullah tawadhu'nya beliau. Ya, tawadhu'nya beliau rahimahullah, beliau mengatakan beliau yang sudah sampai dalam jenjang seperti itu pun ya mengatakan dalam hati kami ini ada titik-titik hitam yang kami harapkan hilang dengan keberkahan hadis Nabi dan keberkahan Sahih Al-Bukhari. Fala'allahu bifadlillahi an yakshifa amma biha. Semoga dengan keutamaan Allah, Allah menyingkap as-sada tersebut, menghilangkan as-sada tersebut dari hati kami, wa an yufarrija syadidal ahwa'i allati tarakamat 'alaiha, dan agar menghilangkan hawa nafsu yang bergejolak yang sangat kencang di dalam hati kami, yang bertumpuk-tumpuk dalam hati kami. Ya. Nah, dan shadaqa rahimahullahu taala, ya, bahwa membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan hadis Nabi SAW merupakan sebab ketenangan hati, ya, merupakan sebab ya berkurangnya hawa nafsu dan seterusnya. Tentu saja dengan cara yang benar. Wala'alla bihamdi tilkal ahaditsil jalilati tu'fa minal gharaqi fi buhuril bid'ah wal atham. Semoga dengan membawa hadis-hadis yang mulia ini. Oke, semoga dengan membawa hadis-hadis yang mulia ini. Yang dimaksud dengan membawa di sini adalah menukilnya kepada orang lain. Ya, menukilnya kepada orang lain sesuai dengan yang dia dengar. Jadi imma dengan cara menghafalnya, wa imma dia tidak menghafal tapi dia punya bukunya, kemudian dia sampaikan kepada orang sesuai dengan yang dia dapatkan dari gurunya. Ini membawa hadis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yahmilu hadal ilm min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan dibawa, yakni diriwayatkan, ya, dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang adil di dalamnya, di antara mereka. Semoga dengan membawa hadis ini, menyampaikan hadis ini, meriwayatkan hadis ini kepada umat, ya, tu'fa, ya, hati saya hati saya ini akan diberikan afiat, keselamatan, dari keselamatan agar jangan sampai tenggelam ke dalam buhur. Buhur itu asap kalau kayu yang harum itu dibakar kan, buhur ya, bukan buhur. Buhur itu lautan ya. Agar tidak tenggelam di lautan bid'ah dan dosa-dosa. Agar tidak tenggelam dalam lautan dan dosa-dosa. Nah, maka di sini terdapat munasabah di mana hati itu membawa hadis, menghafalnya, menyampaikannya kepada orang, itu menyelamatkan dia dari terjatuh ke dalam bid'ah. Ya, terjatuh ke dalam bid'ah. Nah, Allahu taala alam bissawab. Kata beliau, al-bid'ah wal asam, bid'ah dan dosa-dosa. Dan di sini tentu saja al-bid'ah wal asam mimbab atfil am alal khas. Atfil am alal khas, mengatofkan yang umum kepada yang khusus untuk menunjukkan ihtimam kepada yang khusus, yakni menunjukkan beratnya bid'ah ini, bahwa bid'ah lebih besar dibandingkan maksiat secara umum. Qala rahimahullah, falamma kamulat bihasabi ma waffaqallahu ilaihi fa idza ya
fa idza hiya 300 hadisin na'am ghairu bidha. Kata beliau, tatkala sudah selesai saya ringkas, saya pilih-pilih hadisnya sesuai dengan taufik dari Allah, ternyata total hadisnya 300 kurang sekian. Ya, al-bidha ini yang ma'ruf, al-bidha itu angka 3 sampai 9. Al-bidha itu angka 3 sampai 9. Ini yang yang ma'ruf. Ya, berarti kalau dikatakan 3 sampai 9, 6. Maka berarti 300 kurang itu, kurang 3 atau kurang 9. Ini yang ma'ruf. Dari Sa'lab rahimahullah, beliau mengatakan al-bidha 4 sampai 9. 4 sampai 9. Baik, al-bidha bisa di kasrah, ba-nya bisa di fathah. Bidha, badha. Nah, fakana awwaluha. Jadi totalnya 300 hadis kurang sekian. Awalnya adalah kaifa kana bada'ul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhiruha dukhulu ahli jannatil jannah. Nah, hadis yang pertama adalah kaifa kana bada'il wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa akhiruha dukhulu ahli jannatil jannah wa in'amullahi alaihim bidawami ridahu fiha. Hadis pertama dalam buku ini adalah bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali, dan akhirnya adalah hadis tentang masuknya penghuni surga ke dalam surga dan Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan keridhaan yang kekal. Fasammaituhu bimuqtada wad'ihi jam'un nihaya fi bad'il khairi wal ghayah. Maka saya menamakan buku ini sesuai dengan susunan hadis tadi. Dibuka dengan wahyu dan ditutup dengan apa? Ditutup dengan pemberian nikmat yang luar biasa. Iya, nikmat yang besar. Yani tatkala ya awal hadisnya adalah kebaikan, yani awwalu bada'il khair, awal mula datangnya kebaikan, yani wahyu, dan akhirnya adalah masuknya penghuni surga ke dalam surga, ya, itu merupakan nihayatul khair. Akhirnya juga merupakan kebaikan. Jadi awalnya merupakan kebaikan dan akhirnya juga merupakan kebaikan. Maka beliau pun menamakan kitabnya dengan ini. Nihayat jam'un nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Ya, mulainya al khair wal ghayah. Yani akhirnya juga kebaikan. Ya. Jadi an-nihayah yang dimaksud dalam hadis ini, jam'un nihayah, adalah nafsu syai'. Ya. Nafsu asy-syai'. An-nihayah di sini bermakna apa? Nafsu syai'. Sehingga makna jam'un nihayah yani jam'u syai'. Yani jam'ul ahadis. Pengumpulan hadis-hadis. Ya. Karena an-nihayah yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis ini dari awal sampai akhir. Maka maksud jam'un nihayah adalah menghimpun hadis-hadis yang himpunan hadis-hadis yang saya sebutkan di sini fi bada'il khair, ya, pengumpulan hadis-hadis fi bada'il khair tentang awal mula kebaikan wal ghayah, dan akhirnya juga merupakan kebaikan. Nah, kebaikan di awal dan kebaikan di akhir. Nah, itu alasan beliau memilih judul ini. Walam ufarriq bainaha bitabwibin. Ya, walam ufarriq atau walam afruq, bisa seperti itu. Aku tidak memisah-misah antara hadis ini dengan bab-bab sebagaimana dalam Sahih Bukhari ada bab-babnya. Kalau saya tidak, saya langsung bawakan saya semuanya tanpa ada bab-bab. Raja ayyutimmallahu li wa likulli man qara'ahu aw sami'ahu bada'al khairi bi ghayatihi. Ya, dengan harapan agar Allah menyempurnakan untuk saya dan untuk semua yang membacanya atau mendengarkannya, Allah menyempurnakan kebaikan di awal dan di akhirnya. Ya, ini kalau diberikan bab kan terpotong-potong, kayak tidak sempurna gitu. Maka saya sengaja hilangkan bab-babnya agar tersambung terus, sempurna gitu. Nah, fanas'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yaj'alaha liqulubina jala. Kita mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya arsy yang agung, yang besar, al-azim di sini naat kepada al-arsy. Karena memang arsy ini azim, dzul arsyil azim. Semoga Allah Ta'ala berkenan untuk menjadikan buku ini sebagai jala. Ya, al-jala yaitu hal yang menghilangkan arron, ya, menghilangkan titik-titik hitam tadi dalam hati. Nah, walida ayya ja'alaha liqulubina jala wada lidinina walida idinina syifa, dan menjadi obat untuk penyakit agama dalam agama kita. Bimannihi la robba siwa, berkat atau dengan nikmat Allah tidak ada rob selainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dengan demikian selesai mukaddimah. Afwan, sengaja saya agak lama ya, karena tanggung kalau kita potong lagi dengan
Di pertemuan ketiga masih muqaddimah. Bismillah taala di pertemuan berikutnya kita masuk dalam hadis yang pertama. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.